Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gua Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sekali lagi gue berterima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan juga nge-share video gua. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Dan jika para lanang ini yang ingin konten bareng gua, silakan tulis nama di bawah ini dan kita bisa konten bareng dan anak ini bisa menceritakan tentang pengalaman horornya. Yaudah, pantengin terus di Suara Misteri Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini, gua berusaha membawakan sendiri cerita gua, yang dimana cerita ini adalah salah satu pengalaman gua atau pengalaman mistis gua yang gua alamin sendiri. Jadi pada tahun 2028, kebetulan kantor gue pindah ke daerah pinggiran kota Tangerang, tepatnya di Serpong. Hari pertama gue kerja di sana, cuma ingin melihat waktu aja ya, waktu jarak gue sampai sana tuh berapa jam gitu. Ternyata memakan waktu sekitar 1,5 jam. Dan itu gue lakuin tiap hari. Lama-kelamaan gue jenuh juga sih. Dalam arti kata, buset deh, jauh banget. Apalagi gue di situ sering pulang malam. Sampai jam 11 gitu. Dari kantor balik ke sini sampai sini jam 1, jam 2. Dan hampir everyday, kecuali hari Minggu libur. Ada mah Sabtu setengah hari. Akhirnya kadang-kadang gue sering nongkrong juga di kantor dan sampai ketiduran di kantor. Sehari 2 hari gue tidur di kantor karena gue pikir capek juga ya, gue bolak-balik ke sono sini. Akhirnya gue memutuskan untuk ngontrak atau mencari kos-kosan. Dan gue tanya kanan kiri, anak-anak situ gitu. Terus tukang parkir tanya, ada nggak kontrakan kosong? Akhirnya kawan gue sendiri yang ngasih tahu, kawan kerja gue, ada bang, di sini bang, deket. Paling kalau naik angkot masih 1.500. Wah, deket juga aku bilang. Kapan gue bisa survei rumah itu? Ya udah, terserah abang. Ntar aja habis gajian. Gue langsung bayar. Pas waktu gajian, akhirnya gue langsung datang ke rumah yang dimaksud kawan gue ini, atau kontrakan lah. Gue lihat rumahnya bagus. Satu rumah. Gue lihat, waduh, asik juga nih. Yaudah boleh deh. Udah, buka pintunya. Gue mau lihat dalamnya kayak apa gitu. Bukain nama kawan gue. Dan kebetulan kawan gue dikasih kuasa sama yang pemilik rumah saat itu. Buka, hawanya adem itu rumah. Hawanya adem. Wes, gila. Udah komplit aja nih. Udah ada kulkas, ada kompor, piring. Gua ke dalam lagi ada TV, kipas angin, lemari, tempat tidur. Gila, gue bilang komplit banget nih. Ini bener mau dikontrakin? Iya. Berapaan? 300. Wah, murah amat. Karena kalau di Jakarta menurut gue nggak dapet tuh segitu. 300. Minimal gope lah. Karena satu komplit, kedua satu rumah. Oke deh, gue bayar langsung 2 bulan.
nih gue bayar 2 bulan nih, 600. Ya, bilangin sama yang punya rumah, gue minta 2 bulan. Oke bang, telepon lah sama kawan gue, Ci, ternyata orang Cina yang punya. Ini orangnya minta 2 bulan Ci, katanya. Oke, oke Ci, katanya. Udah bang, ini kuncinya. Mulai hari kapan lo mau masuk, katanya. Pegang aja itu kunci. Besok lah, gue bilang. Gue balik dulu nih, ambil pakaian gue. Gue pulang ke rumah, gue ambil pakaian gue, secukupnya, baru gue besok bisa nempatin di rumah. Akhirnya besok dengan wajah senang gue bawa tas ransel, gue gawe. Wah, gue ngontrak juga nih, daripada gue bolak-balik. Bensin juga lumayan saat itu kan. Jalanlah kontrakan itu. Pagi gue datang, gue taruh, baju gue, terus gue gawe. Gawe, pulang jam malam sih, gue tuh sekitar jam 7 malam. Dan gue langsung ngelapor Pak RT. Sampailah gue di rumah kontrakan gue mandi dulu, bersih-bersih, pakaian rapi, ke rumah Pak RT. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Pak, malam. Ayo masuk. Artinya baik lo asik Pak RT. Usianya sih di atas gue saat itu. Dia bilang, ada perlu apa nih dek? Ini Pak, saya mau daftar warga sini karena saya baru ngontrak di sini Pak. Oh iya, mana KTP-nya? Ini Pak, KTP saya. Dilihat, oh orang Jakarta ya? Iya Pak. Ya udah, nggak apa-apa, ntar isi daftar warga aja. Kasih Pak. Emang ngontraknya di mana? Waduh, karena gue baru, ya kan, gue nggak bisa ngejelasin dong jalan-jalannya gitu kan. Pokoknya dari sini belok kiri Pak, belok kiri, terus ketemu jalanan, belok kiri lagi, sampai ketemu tiang listrik yang sampingnya tukang rokok. Oh, di situ? Iya Pak. Belok kiri. Oh, belok kiri. Iya Pak. Yang ada satu rumah itu sendirian. Jadi gue spill dikit ya, kontrakan gue tuh memang sendirian. Tetangga sih ada rapat, tapi gue rata-rata di belakangin mereka. Yang ada di belakangin sini, yang depan gue juga tembok rumah, tapi madep sana. Jadi gue sendirian. Gak punya tetangga gue, karena di belakang rumah. Dan samping gue kebun. Kebun agak gede, gelap kalau malam tuh. Oh di situ, di rumah yang pojokan itu, ya Pak. Sama keluarga, saya sendiri Pak. Hah? Sendiri? Waduh, Pak RT kayaknya mukanya beda tuh. Emangnya kenapa Pak? Duh, kalau bisa bawa temen, jangan sendiri. Gak baik, tinggal sendirian, laki-laki. Oh, siapa? Nanti biar saya ajak kawan-kawan kerja saya nginep di rumah. Iya, buat temennya. Akhirnya gue pulang kontrakan gue, jadi gue masuk gang nih. Gang cuman cukup satu motor lah, gang itu. Serep, dan itu kontrakan gue madep sini, tembok orang. Gue pulang, masukin motor ke dalam, set, udah nonton TV ya kan, ke remote. Akhirnya gue tidur, dan gak terjadi apa-apa hari itu. Besoknya gue kerja seperti biasa, dan aktivitas biasa. Gue pulang kerja, mandi bersih-bersih, nonton TV, tidur. Hari kedua,
Dan hari ketiga itu beda. Gue pulang nih, tes. Waktu itu emang gue selalu pulang malam, karena kan posisi gue ini kan berangkat lah, pulangnya selalu malam. Cicak ngasih tahu. Hari ketiga gue pulang sekitar jam 8:30. Pulang seperti biasa, masukin motor, ngerokok dulu di teras. Karena di teras ini ada teras, nggak gede, tapi ada sofa. Ada sofanya, jadi kita duduk, ngeliat, ya istirahat sebentar lah, nurunin panas. Ngeliat tembok nih, pohon jambu. Depan gue ini pohon jambu, gede. Dan buahnya lebat banget, jambu air ya. Rokok habis, gue matiin, gue masuk ke dalam. Dan gue mandi seperti biasa. Dan di depan kasur gue tinggal nyalain TV sambil tiduran. Ada yang gedor-gedor di belakang TV gue. Ini TV ini kan belakangnya tembok. Dor. Terus gue dengan refleks, ya siapa? Gue keluar kan. Gue buka pintu. Gue, ya bang, sini mampir. Kalau mau main, karena gue yakin gue orang baru. Mungkin ada warga situ yang pengen nongkrong bareng gue di depan teras gue. Gue masuk lagi. Kunci pintu, duduk lagi, nonton TV. Dan bunyi lagi. Dak. Siapa sih? Kesal dong. Ya kan? Ngapain sih? Rusuh banget orang sini. Pikir gua nih, warga sini. Gua keluar lagi. Dan gue jalan samping gue, jadi di tembok nih kan, rumah gue samping, ini kebun nih. Bang, sini, kalau mau ngopi, ini kebun gelap. Sini bang. Tapi gak ada reaksi, akhirnya gue masuk lagi kan. Duduk lagi sambil nonton TV. Siapa itu ya? Akhirnya gue lihat aja, gue gak bunyi lagi. Terus atas internet gue kayak ada yang jalan. Siapa tuh ya? Merinding asli. Gue pikir kalau tikus nggak begitu, kalau kucing juga nggak begitu, kalau orang ngapain di atas internet gue, bolak-balik, nyut. Dan diganggu lagi yang lainnya. Modelnya apa kayak ada yang jatuh di depan, gue lihat nggak ada. Gue masih pikiran positif loh di situ. Nggak ada. Siapa sih nih? Dan gue selalu tidur lagi dan diganggu lagi. Setelah gue mau lelap tidur, melek. Lelap tidur, melek. Karena ada bunyi-bunyian itu. Dan itu berlangsung sampai tahrim. Pengajian yang mau subuh. Tahrim itu baru berhenti itu gangguan. Beneran. Dan setiap hari.
seperti itu, seperti itu, seperti itu. Gangguan-gangguan itu. Kadang-kadang nih, kalau gue mau gawe, ya kan, mandi, dan keluar dari rumah karena kurang tidur, justru asli kurang tidur gue. Tidur selalu 4:30, bangun jam 7 karena absen. Selalu gue gak tidur karena tiap hari seperti itu. Gue tanya sama tukang rokok. Jadi gue keluar gang, ini yang listrik, ini tukang rokok nih. Sekarang gue beli rokok. Bang, beli rokok bang. Kasih rokok gue. Bang, gue mau nanya. Semalam yang nangis depan rumah gue siapa ya bang? Cewek. Itu semua ibu-ibu, jadi ini tukang rokok, sebelahnya tukang sayur. Jadi pagi-pagi ibu-ibu pada belanja situ kan. Itu semuanya langsung, semuanya. Wah, gue kaget kan. Wah, emang kenapa bu? Oh, makanya bang, bawa temen, jangan sendirian. Oh, emang abang itu ngontrak di mana? Itu di ujung itu rumah orang. Jadi kontrakan gue terkenal dengan kontrakan orange. Sama siapa dia? Sendirian. Ih, berani amat. Bang, bawa temen bang. Bawa temen. Selalu bilang begitu. Ya pok, ya bu. Jalan lah gue kerja. Pada suatu hari ada kawan gue di kantor nih. Bang, ntar boleh gak gue nginep di rumah lo? Emang kenapa lo? Gue mau cerai bang sama bini gue. Jangan. Ya bang, ini kayak keputusan udah bulat nih bang. Gue mau cerai. Wah yaudah deh, ntar aja ngobrol di rumah gue aja deh. Tapi lama bang, gue nginep rumah lo. Sekitar 2 minggu deh bang, gak apa-apa. Yang penting lo aman dulu deh, ntar kita ngobrol di rumah. Makasih bang. Sebut aja namanya Iwan ya. Cicak. Pas pulang kerja, kebetulan gak ada tugas tambahan, pulanglah gue bareng Iwan, berbarengan. Nyampe lah rumah gue. Parkir motor, karena rumah gue itu ada perkarangannya sedikit. Ya bisa 3 motor, 4 motor lah. Ini teras gue, nah ini baru rumah. Jadi parkir lah gue di depan teras. Ngobrol lah gue sama si Iwan di depan teras. Lu kenapa masalahnya sama bini lu? Iya bang, gue kayaknya mungkin masalah ekonomi nih bang, gini-gini bang, gini-gini, cerita deh situ. Cerita, nggak tahu yang mau maghrib. Bang, gue numpang ke kamar mandi dong bang. Oh iya mas, silakan masuk bang. Lurus saya ntar belok kiri tuh. Iya bang. Dia jalan, mau mandi. Dan akhirnya dia balik. Langsung pakai sepatu. Lu ngapain bang pakai sepatu? Gue suruh balik bang, sama bini gue. Oh, emang kok lu tahu suruh balik? Tadi bini gue telepon. Lah ini handphone lo. Ya handphonenya kan di depan. Dia bilang telepon. Iya bang, batin gue bang. Gue disuruh pulang sama bini gue. Alhamdulillah. Gue bilang, lu mau jadi cerai. Udah deh, balik sana Wan. Ya, iya bang, makasih ya. Pulanglah dia. Ya, si Iwan pakai kakek jadi nginep lagi. Bikin gue diganggu aja. Ntar malam dan diganggu. Selalu diganggu. Dan gue selalu bangun. Dan gue selalu tidur itu tahrim.
subuh. Hari demi hari itu gue rasain gue cuek aja. Cuek gue bilang. Gue nggak terlalu mikirin apa-apa dulu ya. Gue selalu berpikir positive thinking. Karena gue selalu kalau negatif, gue pasti udah cabut dari rumah itu. Dan satu hal, gue 2 bulan di situ. Akhirnya gue jalanin hari demi hari, diganggu terus dengan orang nangis lah, orang ketawa lah, sampai orang ngobrol. Karena suatu malam nih ya, gue lagi nonton nih. Jadi di depan gue nih, depan teras gue nih, yang di sofa itu, ada orang ngobrol. Tapi nggak jelas. Gue dengerin ini ngobrol apaan nih orang di depan nih. Dan gue tahu itu yang biasa nangis sama yang biasa ketawa di depan. Lagi ngobrol ya, ada temennya kali itu. Gue lihat, gue dengerin aja. Akhirnya gue ambil remote ya kan. Daripada gue dengerin dia, mending gue kencengin nih TV. Suara kenceng, dan dia ikut kenceng. Wah, kenceng juga tuh. Gue pelanin, dan dia ikut pelan. Loh, kok dia jadi ngikutin suara TV? Gue kencengin aja lagi. Gue kencengin terus. Gue kencengin. Pas sampai dia ikut kenceng juga nih. Dulu kan, kalau dulu ada remote tuh ada tulisan mute, M-U-T, mute. Kalau kita pencet itu suara tiba-tiba berhenti. Dan gue pencet itu. Suara TV gue berhenti. Slep. Dan suara di sini nih, yang di luar ini. Apaan tuh? Gila. Dan itu gue biasain lagi suaranya. Dan ngobrol. Pernah suatu kejadian kawan gue nih. Kawan gue ngobrol sama gue di kantin. Bang, ntar gue main ke kontrakan lu bang. Boleh, main aja yuk. Kapan? Ntar. Iya bang. Tapi gue bawa cewek bang. Wah, lu mau ngapain emangnya? Iya bang, daripada gue di hotel, dan gue kontrakan lu. Lah, lu mau main ya? Tapi boleh. Tapi harga hotel ya. Iya bang, apa-apa. Daripada gue di hotel bang, gue naruh KTP segala macem, nunggu di rumah lo, safety. Yaudah, terus kayak gimana nih ntar nih, rencana kita nih. Ini bang, abang balik duluan, tapi jangan pakai motor. Terus, ntar saya datang bawa motor. Abang pura-pura minjem deh motor saya. Abang cabut deh kemana. Oh gitu, oke. Jadi motor gue taruh kantor nih ya. Iya bang. Merokok dulu, biar nyantai ceritanya. Baliklah gue tuh ke rumah dengan naik angkot. Balik, karena nggak jauh kan. Sampai turun, sampai rumah, biasa, mandi-mandi, bersih-bersih, sapu-sapu dulu nih. Karangan dari pohon jambu ini kan suka jatuh jambunya, daunnya, daun keringnya kan, bersih-bersih. Emang selalu rumah itu gue bersihin terus. Gue rapi-rapi lah maksudnya. Singkat cerita, gue tungguin nih malamnya. Mana nih
kita sebut namanya Herman. Mana si Herman nih? Belum datang juga, janji jam 9. Jam 9 lewat, datang lah dia. Karena kalau ada motor yang lewat situ, khusus motor yang ke rumah gua. Jadi cuma lewat Tinggang dan di situlah rumah gua di pojok. Wah, datang juga tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Man? Baik banget deh. Bang, kenalin bang, adik gue. Adik lu cakep juga nih kan. Oh, bisa aja bang. Ngobrol lah gue, ngobrol. Dan si Herman pura-pura ke belakang. Bang, gue mau ke belakang bang. Yaudah, masuk aja. Anturin dong bang. Gak enak sendirian. Oh yaudah. Kode. Sampai di belakang transaksi lah. Buat STNK, duit, set. Gue cukup dan nih duitnya buat makan seminggu. Baik lagi. Karena gue udah dapet STNK-nya kan dari dia nih, di belakang ngasih gue. Ngobrol-ngobrol, dan gue pura-pura keluar. Man, pinjam motor lu dong. Mana bang? Ini nih mau beli sesuatu nih, buat di kulkas, taruh isian. Oh, ini bang. Makasih ya. Bang, gitu. Maksudnya pagi. Jadi gue disuruh sampai pagi mainnya gitu. Oke, sip. Cabutlah gue dari Serpong situ. Jalan. Gue bingung nih, gue mau kemana nih. Di tahun 2008 itu, pembangunan Alam Sutra tuh, perumahan Alam Sutra tuh yang sekarang rame banget itu dulu masih tanah. Masih baru dibangun patok-patok gitu, masih tanah merah tuh pengurukan saat itu. Dan gue motong jalan menuju Ciledug lewat Kunciran. Sampailah gue di daerah Ciledug gitu. Telepon lah, handphone bunyi, dulu Asia ya. Masih Asia tuh, primadona tuh, Asia, ya. Wah, si Herman. Halo man, bang, pulang bang. Kenapa lu? Bang, ada setan bang, pulang bang. Dengan nada-nada dia ketakutan banget. Ah, itu cuman halusinasi lu aja. Udah, gue lagi di jalan nih. Bang, balik bang. Akhirnya gue matiin tuh. Gue kantongin deh tuh handphone. Jalan lagi kan, gue tanggung. Gue sampai Ciledug. Baik lagi lumayan juga. Dan saat itu gue pengen ke Blok M. Aku nongkrong di Blok M aja ya. Kalau Blok M kan masih rame nih. 24 jam ya kan. Jalan lagi, telepon lagi. Ya. Mana lagi sih? Bang, pulang bang. Bang, ada kuntilanak bang. Ada kuntilanak. Ketawa tuh bang, ketawa banget. Merinding, sumpah. Kalau gue inget tuh. Alah, tuh cuma biasa, udah man katanya. Udah gini aja nih. Kalau seandainya gue balik, terus gimana nih? Itu kuntilanak udah ngamuk. Gini bang, kalau lu ntar balik, gue nganterin adek gue dulu dah. Balik. Terus, gue balik lagi ke tempat lo. Ah, bohong lu. Gue matiin. Gue taruh di jok. Dulu motor gue masih Honda. Gue taruh di jok. Wah, gue cabut. Tetep gue ngejalan ke Blok M. Itu motor muter. Blok M gue sampai Tahrim ya kan, subuh. Jam subuh gue balik. Gue balik, set. Tuh, gue nyampe rumah, gue buka pintu, si Herman sama
ceweknya lagi begini pojokannya. Tega lu bang, tega. Wah sorry man, gue bilang. Wah, balik kunci motor gue katanya. Nih, parah lu bang. Cabut deh. Gak terima kasih tuh anak katanya. Bodoh deh. Kita juga ketemu di kantor. Akhirnya pas sampai kantor, dia gak negor gue. Man, gue marah dia sama gue. Bodo amat ah. Gue selalu bodo amat, biarnya dia marah. Kita juga baik, orang gue satu tim sama dia. Hari ternyata berkepanjangan, hari demi hari dia gak negor gue, si Herman tuh. Wah bilang, ini anak kenapa sih, kok jadi manjang begini marahnya. Setiap gue tegur, buang muka. Setiap gue tegur, gue nyamperin, dicabut. Nah, pada suatu hari nih, gue lagi sama bos gue nih. Yang kebetulan bos gue tuh anak mudut. Almarhum Culik 106. Kan gue dulu namanya gue seangkatan kan, kalau depan anak-anak itu kan manggilnya bos. Tapi kalau lagi berdua gini ngomong laklik aja, gel bogel aja dia. Lik, tuh si Herman tuh kayak marah sama gue tuh. Gue tegur buang muka mulu. Mana gel? Sini lu. Ya bos. Ya kan? Panggil bos. Duduk. Ya bos. Kenapa bos? Lu kenapa nggak negor si Andi? Iya, man. Lu kenapa man sama gue man? Parah lu bang. Rumah setan lu tempatin. Maksudnya kontrakan lu tuh bang, serem banget. Ada setannya tuh bang. Kagak sini. Gue mau nanya sama lu kenapa? Kan gue nggak tahu nih kejadian malam itu kan seperti apa ya kan? Lu kenapa malam itu? Ceritain dong sama gue biar gue tahu. Wah parah lu bang, kontrakan lu tuh bang. Kan begini bang, awalnya kan gue ngobrol dulu nih sama cewek gue. Akhirnya gue kira-kira 5 menit 10 menit gue masuk ke dalam bang. Gue tutup pintu, gue kunci ya kan. Masuklah gue ke kamar sambil nonton TV aja gue tuh sama adek gue, bokin gue kan. Nah kan gue mulai bang, mau mulai serangan pajar nih gue bang. Ya gue cium-cium dulu, gue gini, gue buka bajunya. Giliran gue mau mulai bang, pintu lu ada ngegetok. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Gue pikir lu bang. Kata cewek gue temennya tuh, balik lagi. Iya. Gue keluar bang. Gue buka jendela, snack. Kok gak ada lu? Bang Andi, siapa ya? Gue tutup lagi tuh bang. Gue balik lagi. Cewek gue nanya, siapa? Gak ada orang. Oh. Terus gue nonton TV lagi bang. Nonton TV lagi. Dan gue mau mulai lagi nih bang. Giliran gue mau mulai lagi, itu pintu digedor bang, bukan diketok. Dor. Bang, Andi. Dia langsung gue lari lagi bang ke depan. Gue buka pintu. Bang, Andi. Bang, jangan bercanda bang. Tapi gue bingung. Kok gak ada motor gue ya? Suara motor gue. Sampai gue liat kebun bang. Siapa ya? Gue pikir gue mau digerebek bang. Gue tutup lagi. Gue kunci. Gue diam lagi kan. Siapa sih? Gak ada. Temannya bukan. Gak ada orang.
kata gue nih sama cewek gue. Nah terus gue mulai lagi bang. Setiap gue mau mulai digedor bang. Akhirnya cewek gue yang keluar nih bang. Gak tau cewek gue teriak kuntilanak bang. Kuntilanak. Gue lari ke dalam bang. Bang kuntilanak bang, kuntilanak. Emang lu udah dengar apa ya bang, waktu gue telepon itu tuh pintu lagi digaruk-garuk. Jadi pintu gue nih ya, rumah depan rumah gue garuk-garuk. Keluar, keluar. Waduh bang, gila tuh bang rumah lu bang, serem banget. Lu malah gue teleponin gak diangkat-angkat lagi lu, tai lu. Lah habis gimana, gue udah tanggung, udah sampai Ciledug lewat. Gue balik, gue bablasin aja langsung ke Blok M. Nah kebetulan di situ ada si Iwan lagi di kantin nih, gue lagi duduk di kantin nih, ngobrolnya di tempat makan lah. Ada si Iwan tuh lagi makan, dia langsung nimbrung aja, iya tuh bang, rumah lu tuh serem. Nah lu lagi lu katanya mau nginep rumah gue, nggak tahu lu balik lu tuh sini lu cerita lu. Tau gak bang, lagi gue pas ke belakang tuh bang, kan gue kan pengen kencing bang. Pas gue buka pintu WC lu bang, gue ngeliat cewek bang terbalik. Buset, gue langsung balik aja bang. Wah lebih baik lu pindah deh bang, jangan ngontrak situ lagi, kontrakan lu serem. Stop lah aja, gue bilang. Gue sih yang selama ini berpikir positif, gue jadi down juga tuh. Kan udah ada contoh 2 orang, selama ini gue positif aja, terus positif. Selama ini gue positif aja gitu, gue gak terlalu mikirin yang macem-macem. Tapi ini udah contoh 2 orang nih teman gue, dan kabar kontrakan gue serem meluas di satu kantor gue. Jadi kantor gue tahu kalau kontrakan gue tuh serem. Jadi kadang-kadang jadi buat ceng-cengan gitu kan. Lu berani gak nginep rumah lo Bang Andino? Kalau lu berani gue salut. Dan memang yang gue rasain tuh rumah gue tuh, kontrakan gue serem. Gue merinding deh asli tuh. Kalau gue inget-inget ya. Pernah anak sini nih, 2 orang nih. Namanya Edo sama Ricky. Ada orang sini main ke kontrakan gue. Kangen kali sama gue ya. Kontrakan Bogel lu, kangen gue sama tuh anak, kata. Cicak lagi tuh. Datanglah mereka berdua nih. Rencananya mau nginep. Ngobrol punya ngobrol, sampailah kita kehabisan stok rokok. Rokok di mana ya? Oh, lu keluar, di pojok ada tukang rokok. Tapi kalau udah tutup, lu ke depan lagi sono. Ya, di sono jalan raya lu belok kiri, ada tuh rokok tuh. 24 jam pinggir jalan raya Serpong. Keluarlah mereka berdua, gue tutup pintu dong. Dan gue langsung mules menurut gue nih. Aduh. Dan boker gak ada rokok lagi. Udah, gue nungguin aja deh. Gue tungguin lama. Lamaan. Gue jalan lah. WC kan. Tutup pintu kan. Biasanya tuh gue gak tutup pintu. Tapi kan ada tamu. Jadi gue tutup pintu, cegrek. Maksud gue pintu WC, cegrek. Pintu depan juga udah gue tutup.
Kira-kira selang berapa detik gitu ya, kebuka nih pintu depannya. Jadi karena agak seret, jadi kita tahu nih. Jadi bunyi kalau dibuka sama orang. Dan ada langkah ke belakang. Gue teriak dong. Dok, bagi rokoknya dok. Dok, nggak ada rokok nih, asem. Lu bisa bayangin kalau lu boker nggak ada rokok. Gila lu. Bagi yang perokok ya, bagi yang perokok nih. Kalau yang nggak ngerokok sih cuek mungkin. Tapi bagi perokok tuh iseng kalau lagi buang air besar itu nggak ngerokok. Dan ada langkah ke belakang. Berhenti di depan pintu toilet gua, pintu WC gua. Gua buka dong, cekrek, untuk ngambil rokok. Cekrek, buka. Mana rokoknya dok? Dok. Wah, gua kaget men, gua kaget. Anjay, gua tutup lagi kan, cekrek. Siapa nih ya? Kalau benar itu Edo, dia pasti kasih tuh rokok. Langsung lah gua buru-buru deh, bilas kan. Gua buka, gua ke depan. Pas sampai gue mau ke depan, pintu kebuka. Padahal tadi posisinya kebuka loh. Tapi pas gue ke depan ketutup lagi tuh pintu dan kebuka. Dan ada Edo sama Ricky yang datang. Wah, lu minta rokok lu, gue teriak gak dikasih lu. Rokok apaan lu? Tadi kan udah datang kan lu? Kagak, gue juga baru nyampe. Gila. Berarti tadi siapa ya? Situ gue kaget. Dan gue gak mau ceritain dong sama Edo dan Ricky kalau rumah gue serem ini kan. Oh iya tadi gue lupa kali ya, gue langsung ngeles. Rokok nih. Kita ngerokok lagi, ngelanjutin ngobrol sampai subuh. Akhirnya kita tidur karena besok hari Minggu. Tidur gue gak gawe, ya kita happy lah di situ. Akhirnya dia balik, Minggu sore, dan gue sendirian lagi. Dan diganggu lagi, aduh gila, gue bilang. Pernah nih, Sapam nih kantor gue kan, jadi kan dulu waktu gue masih tidur di kantor kan ada Sapam itu kan. Jadi Sapam itu suka nyanyi. Dan ada gitar, jadi gue main gitar berdua aja nemenin dia itu. Ya kan? Jadi begadang juga gue kalau tidur di kantor. Kayak nyanyi, dan dia datang nih, Sapam itu main ke rumah gue. Kontrakan gue malam-malam. Sekitar jam 8 lah dia datang. Bang Andi, gue di dalam pasti. Gue pernah main waktu itu, pulang kerja ke dalam. Bang Andi, wah tamu nih. Sebut aja namanya Budi. Si Budi nih. Lagi main ke rumah, ke kontrakan gue keluar kan. Bud, abang katanya. Kangen sama abang Andi nih. Nyanyi-nyanyi gitu. Oh iya, ngopi. Gue bikinin kopi. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama dia tuh sambil nyanyi-nyanyi. Sekitar pukul 9:30, gue capek nyanyi kan. Akhirnya gue main game. Dulu kalau Asia itu ular-ularan tuh. Ular-ular gitu ya. Gue main game aja. Nah si Budi ini nyanyi sendirian. Nyanyi jreng. Nyanyi aja dia. Yang gue ingat itu waktu itu lagi nyanyi lagu Kus Plus. Andai kan kau datang kembali. Seperti itu lagunya. Sewaktu dia lagi nyanyi, itu ada suara wanita, perempuan yang ngikutin lagu dia. Dia berhenti. Bang, lu denger apa? Gue dengan cuek
Gue denger ya kan, tapi gue diam aja. Dengar apaan? Bud, kayaknya ada yang ngikutin ya bang ya. Kagak. Udah nyanyi lagi. Oh iya bang, nyanyi lagi lah dia. Dengan lagu yang sama. Karena belum habis nih. Dia nyanyi lagi. Dan diikutin lagi suara itu. Akhirnya dia berhenti lagi. Bang, lu denger gak? Kalau gue bilang gue denger, lo pasti cabut, Bud. Pasti lo cabut. Enggak, gue gak denger. Udah nyanyi lagu Lana. Akhirnya dia sadar. Kalau di rumah, di kontrakan gue itu serem. Angker lah, gitu. Dia diem aja. Bang, gue pulang deh bang. Udah pulang kemana? Ah, gue balik aja lagi dah. Udah sini aja. Enggak deh bang. Udah naruh gitar, dia putar cabut dia. Anjir. Sebudi cabut lagi. Aduh, gue bilang. Buat temenin gue, maksud gue. Akhirnya begitu lagi. Selalu begitu. Dan gue pernah lagi ngurut ya kan, kalau badan gue pegal mungkin masuk angin, gue ngurut, gue tanya sama warga situ tukang ngurut di mana, dikasih tahu di sana, akhirnya gue jalan ke sana, ngurut, ternyata nenek-nenek yang ngurutin gue, kaki gue pegal diurutin. Dan nenek-nenek itu nanya karena mungkin wajah gue ini asing buat dia, bukan orang sini, dia nanya, tinggal di mana Jang? Di situ mak. Di mana? Langsung aja gue tembak. Kontrakan oren. Oh, sama keluarga? Enggak mak, sendiri. Gue tepok sama dia. Oh, jangan sendirian, ajak temen. Ya. Lah, emang nenek kenapa di situ? Pernah digangguin juga. Dulu nenek pulang nih ya. Padahal sebelum maghrib itu masih cicak tuh. Masih setengah jam 6 kurang. Ini depan lewat situ tuh yang di pohon jambu. Karena buru-buru nenek. Jadi akhirnya motong jalan. Nenek dijatuhin rambut panjang banget sampai bawah. Astagfirullahaladzim. Terus nenek lari. Larilah. Siapa yang gak lari ngeliat rambut panjang begitu? Bawa teman. Selalu begitu nenek. Ya nek, nanti saya bawa temen. Ya akhirnya gue pulang. Mesti urut. Dan diganggu lagi. Itu pasti diganggu. Dan gue tetap bertahan sampai 2 bulan di situ. Pernah kejadian, gue pulang malam nih. Arah gue dari Tanjung Priuk saat itu. Naik motor, ya kan. Sampai di stasiun Pasar Minggu, gue diberhentiin nih sama cewek ABG nih. Dulu banyak tuh depan Pasar Minggu tuh stasiun tuh. Arah mau ke Tanjung Barat. Jadi gue diberhentiin sama dia, cewek ABG. Gue berhenti. Ngapain neng? Om, ikut om. Mau kemana? Mana aja deh om. Saya ikut. Ya udah naik. Naiklah cewek itu. ABG itu. Ya umurnya masih sekitar 17-18 lah saat itu. Jalan lah gue kan. Ternyata gue bawa kontrakan. Gue bawa nih kontrakan di Serpong kan. Om jauh banget om. Iya, emang rumah om jauh katanya. Gue bawa ya. Dan motor gue nih
setelah gue tahu kalau rumah gue serem, yang biasanya gue masukin, gue taruh luar. Gue yakin orang gak ada yang berani lewat depan rumah gue. Gue taruh luar, gue masuk, kan. Cuci muka, mandi, bilas, tidurlah gue kan. Dan gue ketiduran, men. Gue ketiduran, kaget gue. Yang biasa gue setiap tahrim tidur, ini gue mungkin kecapean kali ya. Ya mungkin kecapean. Gue pulang jelas tidur gue. Besok paginya gue ngomong begini sama si cewek ini yang baru gue tahu namanya si Ayu, dia namanya Ayu. Yuk, ya om, daripada kamu nongkrong di pinggir jalan, dan kamu di rumah om. Terus Ayu ngapain om? Ya, Ayu bersihin rumah om, nyuci, nyapu, ngeriska. Om, Ayu kayak pembantu om. Ya, mau nggak? Sehari om kasih 100.000. Sama plus makan 3 kali, pagi, siang, malam, rokok sebungkus. Oh om, deal. Jadi begitu, pagi gue beli nasi uduk, siang gue beli nasi padang, kalau malam gue beli pecel lele. Akhirnya tidurlah si Ayu di situ, tinggallah dia. Pernah suatu malam, Ayu ngomong begini sama gue, mungkin hari kedua atau hari ketiga ya. Om, gue tidur 1 ranjang loh. Gue tidur 1 ranjang tapi Ayu gak gue apa-apain. Karena apa? Kalau seandainya gue apa-apain, takut kejadian kayak temen gue si Herman. Ganggu, mungkin dia gak mau ada yang berbuat asusila kali di situ. Om, ya yuk. Kok Ayu gak ada apa-apain sih sama om? Om homo yuk. Wah, ketawa lah dia. Kenapa gak bilang om kalau om homo? Ya, masa mesti bilang sama Ayu? Oh, ketawa lagi. Dan akhirnya setelah gue ngasih tahu gue seperti itu, dia ganti baju sembarangan. Cuek dia sama gue karena merasa gue nggak bakalan diapa-apain sama Om Andi. Kalau gue apa-apain lu yuk, gue takut diganggu ya kan. Itu pikiran gue kan. Akhirnya suatu malam pernah Ayu lapar. Om lapar, om Ayu om. Ngapain sih? Ayu lapar emang tadi nggak makan, ya kenyang makan pecel ayam. Enggak om, masak mie om. Gue punya ide. Ayo, masak mie. Ayo. Akhirnya, gue kan masih kompor minyak tanah ya kan. Kompor minyak tanah nih. Akhirnya gue buka pintu depan. Gue taruh di depan tuh kompornya, penggorengannya, semuanya buat alat masaknya semua gue taruh di depan dah. Kata Ayu, om, kok taruh depan om? Iya yuk, kalau malam-malam kalau masak di belakang karena nggak ada ventilasi nanti kita tidur ada asapnya. Ini kan asap minyak tanah. Oh iya om, depan aja ya. Ya, ada Ayu setuju bahwa di depan sofa nih kan. Karena di pohon jambu itu yang serem sebetulnya. Di pohon jambu itu. Jadi gue taruh di pohon jambu, gue masak di situ dia. Lampu gue mati-matiin lampu. Tek. Gelap di rumah gue. Gue dibantu dengan cahaya lampu-lampu tetangga gue aja, jadi remah-remah. Itu sengaja gue lakuin karena gue pengen nantang. Keluar loh sekalian, biar gue lari. Maksud gue biar gue pindah. Masaklah gue di situ. Habis masak, ngerokok kan sama Ayu. Ngerokok, ngobrol. Tanpa gue sadarin gue sampai jam 3 pagi gue di situ.
kok nggak ada yang nongol, mana nih di pojokan kek, di sono kek, nggak ada yang nongol. Sampai gue tinggal itu semua peralatan masak gue masuk, karena gue yakin nggak bakal hilang. Dan benar pagi-pagi gue lihat ada masih di situ semua piring segala macam. Tuh kan nggak hilang, gue siapa yang berani lewat, siapa yang berani ngambil. Akhirnya pada suatu malam nih, itu hari kelima tuh, karena gue bayar Ayu gope sih. Itu hari kelima, gue pulang malam men. Nah, jam 2 gue pulang. Sewaktu gue lewat gang, itu gue kena angin. Gue nabrak apaan tuh ya? Sampailah gue depan rumah. Gue ketok pintu, tok 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 tok. Yuk, ayo, tok 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 tok. Ayo, udah makan belum? Tok 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 tok. Gue mikir begini, Ayu apa udah pergi? Tapi kalau udah pergi nggak mungkin, karena gue lihat sendalnya ada. Apa ketiduran? Apa kenapa gue nggak tahu kan? Karena gue ketok terus. Dari dalam lari, lari, buka pintu, lari lagi ke dalam. Ya, gue ngeliat kejadian itu, gue berpikir ya, Ayu diganggu nih. Ada gue masuk, Assalamualaikum, tutup pintu, gue ke Ayu pojokan. Oh, Ayu mau pulang, Ayu mau pulang. Tenang yuk, tenang. Kenapa yuk, kenapa? Ayu takut, Ayu takut. Iya, ya udah. Sambil nangis dia mau pulang karena ketakutan. Ya udah. Ayo besok Ayu pulang ya. Sekarang Ayu istirahat dulu, besok Om anterin pulang. Ya Om, pulang ya Om. Ayu. Iya, pulang. Besoknya pulang. Ayo gua anterin ke stasiun Cisauk. Di daerah Serpong sana stasiun Cisauk ya. Pagi-pagi gue ke kantor dulu, gue absen segala macem bla bla bla. Gue lihat udah aman, akhirnya gue balik dulu pulang, jemput Ayu untuk nganterin pulang ke stasiun. Di tengah jalan pun gue tanya, Ayu lihat apa? Nggak mau Om, Ayu nggak mau cerita. Pokoknya Om harus pindah deh, jangan ngontrak di situ lagi. Ya Ayu lihat apa? Nggak mau, Ayu nggak mau cerita, nanti Om takut. Sampailah di stasiun Cisauk. Om, dia pesan Ayu pesan sama gue gini. Om, pindah ya, jangan ngontrak di situ. Iya, Ayu, nanti Om pindah. Ya, sampailah ada naik kereta pulang ke Pasar Minggu. Dan gue pulang ke kantor dan mikir apa gue mesti cabut ya. Dan kebetulan memang udah mau habis sih 2 bulan lagi itu. Dan gue harus nyari kontrakan lain di saat itu. Gue harus nyari kontrakan lain saat itu. Akhirnya gue minta izin sama bos buat gue dipindahin ke cabang lain. Nah kebetulan bos gue nugasin gue pindah ke cabang Pancoran saat itu di Jakarta, yang bisa gue bolak-balik pulang ke rumah. Nah itulah cerita dari kisah gue di tahun 2008, kisah misteri gue. Makanya pengalaman ini selalu gue ingat ya, karena benar-benar real pengalaman gue di dalam hidup gue kalau gue pernah ngontrak di kontrakan angker. Dan sekarang kabarnya kontrakan itu gak ada yang nempatin. Jadi udah
banyak ilalang-ilalang yang udah nggak keurus lah, dan udah nggak ada yang berani ngontrak di situ. Sekian dari gue. Pantengin terus di Suara Misteri Channel, dan gue akan menghadirkan kembali cerita-cerita yang lebih menegangkan, menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.